Ini adalah film terlaris di Brasil. Karena hanya sekadar film, tapi sesuatu yang terjadi tiap hari di dunia ini. Rio de Janeiro di Brasil. Tim yang paling ditakuti orang, bukanlah gangster atau pengedar narkoba, tapi polisi yang melindungi rakyat. Bahkan pengedar narkoba harus bayar biaya perlindungan pada polisi tiap hari, jika mereka tak cukup tulus. Ketua bahkan malas basa-basi, langsung keluarkan pistol dan tembak. Lalu barang berharga yang mereka punya akan dijarah. Ketua rasa cara ini tak efisien untuk hasilkan duit. Dia siap hilangkan perantara untuk buat perbedaan. Lebih mudah langsung mengais dari rakyat. Jadi kehidupan selanjutnya, dia bawa bawahannya untuk musnahkan gangster dan pengedar narkoba di daerah itu. Lalu polisi ini atas nama melindungi rakyat, memeras rakyat miskin, orang yang menonton TV, akses internet dengan gas, bahkan minum air pun dikenai pajak besar. Mereka yang tak mampu bayar, harus ambil pinjaman dari mereka. Ada yang ingin melawan. Itulah yang terjadi ke mereka. Dan begitulah cara mereka mencapai gaji bulanan jadi 300.000. Saat ini ada setengah dari Rio berada di tangan mereka. Ada yang ke departemen senior untuk melapor. Dan besoknya dia ubah cerita dan bilang dia mengarang. Tapi itu tak mengubah nasib akan dipukuli babak belur nantinya. Demi dapatkan perlindungan dari bos. Pesta besar di tengah masyarakat untuk pilih gubernur. Dan di mata gubernur, maupun orang atau anjing, selama membuatnya terpilih lagi jadi gubernur, itu adalah teman. Dengan dukungan gubernur, polisi jadi semakin agresif. Jadi di waktu singkat, di seluruh kota hanya ada satu komunitas yang tak dibawa kendali. Itu adalah sarang mafia sesungguhnya. Tapi jika ingin sepenuhnya memusnahkan mafia, mereka belum punya kekuatan itu. Jadi menjatuhkan mereka hanya atas nama Kapten Ken datang dengan ide buruk. Mereka memakai tutupan kepala, serangan di kantor polisi lain, menjara semua senjata mereka, dan menyalahkan mafia. Lalu minta bantuan dari atas untuk jatuhkan mereka. Saat Dewan mengetahui ini, dia marah di depan media. Dia bersumpah akan memusnahkan semua geng yang melanggar hukum ini. Kembalikan lingkungan hidup yang aman dan nyaman. Karena itu, pasukan ini kemudian lancar berkembang dan bergerak keluar geng. Perlawanan geng mafia ini selemah bayi. Mereka dihabisi seperti tikus di jalanan. Pertarungan berlangsung kurang dari 5 menit. Semua anggota mafia tewas. Tapi saat Gian telah mengunggah senjata ini ke markas, mereka diberitahu bahwa senjata itu tak ada hubungan dengan kiriman yang hilang dari kantor polisi. Jadi Gian menahan pemimpin geng itu. Tanya padanya kemana senjata itu berada. Dia tak mengerti saat itu apa yang ingin mereka cari. Gian terlihat cerdas dengan kacamatanya. Dan dipukul brutal. Tapi tak peduli tersiksa. Bos tak berhenti geleng kepala. Karena dia memang tak tahu. Ini bukan perbuatannya. Tapi saat ini, Agus datang dan tembak kepalanya. Tindakan ini buat Gian kesal. Dia bertanya apa yang dilakukan Agus. Agus berkata lembut, bos ini adalah orang yang mau mereka cari. Gian tak menerima sarannya dan pergi. Dia ingin bicara ke atasan untuk selidiki kasus ini. Agus melihat betapa kasarnya Gian. Jadi dia menembaknya dari belakang. Lalu diikuti pemakaman indah untuknya. Tapi saat Agus mengira semua ini dilakukan dengan mulus, tanpa sadar kalau itu menarik perhatian atasan Gian, Ben. Dia tahu kesabaran Gian. Tak ada yang bisa mendekatinya. Jika ada, itu hanya ada satu situasi, yaitu orang tim sendiri. Jadi dia tak berhenti memeriksa kasus kematian Gian. Hingga suatu hari, dia menyadap telepon dari seorang wartawan lokal. Para wartawan terima info. Perampokan senjata kantor polisi itu adalah Agus dan bawahannya. Jadi mereka mengawasi Agus berhari-hari. Akhirnya mereka melacak sebuah rumah terisolasi. Mereka melihat seseorang membawa senjata dari kantor polisi. Jadi, wartawan pura-pura jadi penyewa kamar. Akhirnya menemukan kampanye gubernur di sebuah ruangan. Wartawan bergegas telepon. Saingan gubernur Oscar.
Dia yakin senjata ini adalah perbuatan Agus dan lainnya. Dan saat ini, Agus membawa orang masuk. Yang terjadi selanjutnya pasti kita sudah tahu. Saat Ben mendengar rekaman, ini sudah masuk hari kedua pagi. Setelah tahu rekaman tak dicadangkan, ambil perangkat dan keluar gedung. Dia tahu untuk mencegah bocornya informasi. Target mereka berikutnya adalah Oscar, mantan istri dan anak-anaknya. Sekarang tinggal bersama Oscar. Sepanjang perjalanan, Ben menelepon mantan istrinya. Mantan istri tak menjawab untuk hindari curiga. Jadi Ben mau tak mau menunggu di depan rumah Oscar dan menunggunya pulang. Setelah menunggu setengah malam, akhirnya melihat mobil Oscar. Tak menunggu dia bersantai. Dia melihat dua pembunuh ikuti dari belakang. Ben tak pikir panjang, langsung menembak kedua pria itu. Setelah pembunuh tertembak, Ben mengetahui putranya terkena peluru selama kekacauan tadi. Untung dibawa ke RS tepat waktu. Anaknya diselamatkan. Setelah menjaga mantan istri, dia marah dan keluar dari rumah sakit. Lalu Ben pimpin seseorang untuk halangi mobil gubernur. Dia menyeret keluar orang-orang di dalam dan memukul. Ben beritahu lawan, jika sesuatu terjadi pada keluarganya, dia akan membunuh mereka semua. Keesokan malam hari perjalanan Ben pulang kerja. Dia menyadari lingkungannya. Ada orang yang mengawasinya. Jadi sebelum naik mobil, dia mengeluarkan pistol untuk mempertahankan diri. Di sebuah jalan, ada dua mobil di depan, yaitu Agus dan bawahannya yang mau bunuh Ben. Ben berhenti di jalan dengan arus. Waktu bersamaan, dua mobil yang melaju di belakang Ben. Orang-orang ini adalah suruhan Ben. Dia menyuruh timnya mengikutinya diam-diam, lalu memberi Agus dan lainnya pukulan fatal. Tak disangka, di depan tim Ben, Agus dan timnya hanyalah sekelompok sampah. Dalam beberapa napas, mereka dipukul berkeping-keping oleh Ben. Akhirnya hanya tersisa Agus dan kabur. Ben melihat Agus yang kabur jauh dan tak mengejarnya. Karena dia tahu orang ini tak akan hidup selama beberapa hari. Akhirnya pada saat rapat pemilihan gubernur, Ben dengan berani berdiri di panggung dan berpidato. Melihat Ben berdiri di panggung, pantat gubernur terlihat seperti duduk di atas panci panas. Dia berusaha mengganggu Ben yang berbicara. Melihat itu Oscar mematikan mic untuknya. Ben berkata satu hal dan mengejutkan. Dia bilang semua orang di sini hanya dua yang tak bersalah. Jadi dia berpidato selama 3 jam. Sebutkan semua bukti korupsi di antara pejabat yang hadir. Akhir cerita, semua pejabat dilaporkan Ben. Semuanya dipenjara. Dan bawahan mereka juga tertembak mati dalam berbagai kecelakaan. Tak ada yang selamat. Meskipun satu demi satu penjahat telah dimusnahkan, tapi juga belum mampu mengubah korupsi ini yang telah membusuk di dalam atau luar.